Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Coders, jumpa lagi dengan saya Hafid Rais di channel kesayangan Anda, yaitu Coders Berdasi. Baik, sahabat Coders, video kali ini kita akan lanjutkan materi yaitu tentang pengenalan daripada string. Meskipun di video-video sebelumnya kita sudah menggunakan string ini, tapi adalah baiknya kalau kita menjelaskan string secara rinci lagi ya. Jadi buat kalian jangan kemana-mana. Buat kalian yang ingin belajar, jangan pindah channel. Stay tuned and don't skip this video, and let's record. Oke, sahabat coders, kita langsung praktek ya pengenalan string. Sini Python-nya sudah saya buka, saya sudah membuat file directory dan file Python. Yang pertama, kita harus paham dulu apa sih itu string, pengertian daripada string. Meskipun sebelumnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya, tapi tidak mengapa kita ulang ya. String adalah kumpulan karakter ya, kumpulan daripada karakter. Untuk penulisannya, untuk penulisan string itu ada dua cara ya. Cara yang pertama menggunakan single quote atau tanda petik satu ya. Sintaksnya seperti ini teman-teman. Tanda petik satu. Halo sahabat. Halo sahabat. Coba kita run. Ini ya. Halo sahabat ya. Ini saya pindahkan ke sebelah kanan dulu ya. Supaya jelas ya. Supaya jelas. Halo sahabat. Ya. Ini menggunakan single quote atau tanda petik satu. Cara yang kedua itu adalah menggunakan double ya. Double quote atau tanda petik dua ya. Contoh sintaksnya seperti ini. Tanda petik satu diganti aja dengan tanda petik dua seperti ini ya. Halo sahabat. Halo sahabat coders ya. Nah, kita lihat. Ya, muncul ya. Halo sahabat coders. Nah, kalau misalnya kita gunakan dua-dua, single quote dan double quote, kita pakai dua-dua. Kita coba. Kalau kurung, apa kabar? Ya, kita lihat apa yang akan terjadi. Tanda petik dua ini akan terbaca sebagai string atau karakter karena dia posisinya ada di dalam ya. Bagaimana kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya misalnya print ya. Kita menggunakan tanda petik 2-nya di luar, tanda petik 1-nya di dalam. Apa kabar? Maka tanda petik 1 ini akan menjadi string atau sebuah karakter. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, ketika menggunakan double quote di awal, harus diakhiri dengan double quote di akhir. Tapi kalau misalnya kita lupa nih, apa yang akan terjadi? Error sahabat coders ya, error, lihat nih. Karena kita tidak tutup di sini. Kita tidak tutup dengan double quote. Nah, jadi harus kita ingat ketika diawali dengan double quote, harus diakhiri dengan double quote. Diawali dengan single quote, harus ditutup atau diakhiri dengan single quote. Oke. Kemudian
penulisan dulu sudah. Karakter di string ada beberapa karakter khusus ya. Karakter khusus string ya. String. Karakter khusus string di sini saya akan jelaskan hanya beberapa. Dia menggunakan backslash ya, backslash di atas tanda enter. Kemudian n. Backslash n ini adalah untuk fungsi enter atau new line ya. Contohnya seperti ini. Ingat ya, single quote ya. Belajar backslash n Python. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi ya hasilnya. Belajar Python. Python akan pindah ke bawah, akan di enter ke bawah satu kali ya. Jadi fungsi dari backslash n ini adalah enter atau new line. Kemudian karakter khusus selanjutnya ada backslash b. Ini namanya untuk backspace ya. Seperti kita ketahui itu backspace itu menghapus dari belakang ya. Kita lihat cara menghapusnya di Python bagaimana. Belajar Python backslash b. Lihat ya. Belajar Python backslash b. Huruf n-nya akan hilang. Huruf n-nya akan terhapus. Dia menghapus dari belakang. Coba kita tambah backslash b, backslash b, backslash b. Maka yang tertinggal, yang tersisa adalah PY. 4 huruf yang ini akan terhapus. Ya. Kemudian, karakter selanjutnya backslash T. Untuk tabulasi atau tab. Ya, tab. Tab ini di atas caps lock kalau di keyboard ya, di atas caps lock. Nah, contohnya seperti ini. Ingat ya, single quote-nya belajar backslash T Python ya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Tab. Nah, space-nya akan bertambah lagi. Jadi tab akan melakukan space sekali lagi ke kanan. Jadi antara belajar dengan Python ini kelihatan semakin jauh ya. Di sini kan space, di tab lagi satu kali akan berjauhan. Seperti social distancing aja ya ini belajar Python ini. Jaga jarak. Oke. Untuk karakter khusus hanya ini yang bisa saya jelaskan ya. Kemudian kita lanjut. Selain daripada karakter, kita akan mempelajari operasi string atau variabel dulu. Variabel string. Variabel string. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa variabel itu adalah tempat atau memori penyimpanan data. Misalnya kita punya variabel X. X sama dengan, nah, ingat ya, penulisan stringnya harus selalu ya single quote ya. Ingat, belajar Python ya. Nah, di sini print bukan lagi yang belajar Python, tetapi kita panggil variabel X-nya. Kita panggil variabel X-nya karena X-nya sudah kita simpan nilai belajar Python ya. Ini di atas kita komentari dulu ya. Coba kita lihat hasilnya. Belajar Python ya. Belajar Python, print X belajar Python. Jadi cukup mudah. Kalau misalnya saya menggunakan double quote, tidak ada masalah. Nah, double quote belajar Python ya. Nah, di sini supaya kita bisa membedakan ya, X sama dengan ya X sama dengan koma X ya, supaya dia membedakan.
print y sama dengan y, y. Nah, kita lihat ya. Lihat, X sama dengan belajar Python, Y sama dengan belajar Python, sama-sama ya, karena single quote, double quote ya. Oke, sahabat coders, gampang ya? Gampang dong. Oke, kita lanjut ke operasinya ya, operasi string. Nah, operasi string ini ada dua yang akan kita pelajari, yaitu penjumlahan dan perkalian. Ya, kita penjumlahan dulu. Penjumlahan. Misalnya A sama dengan belajar. Ya. Nah, kita gunakan dua single dan double ya, kita coba. B sama dengan Python. Nah, C sama dengan A ditambah B. Nah, kita lihat nilai C, print daripada C itu, lihat, belajar Python ya, belajar Python. Di sini karena kita tidak berikan spasi ya, belajar Python. Nah, coba kita berikan spasi di sini. Kita belajar Python ya. Oke. Itu untuk penjumlahan ya. Sekarang perkalian. Nah, misalkan A lagi, A sama dengan belajar. Kemudian C sama dengan A, kita kalikan 6. Nah, kira-kira C yang akan terjadi adalah, lihat ya, nah, akan belajar ini akan berulang sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena A-nya kita kalikan 6. Di sini kita spasikan ya. 6 ya, belajar. Jadi akan mengulang, akan mengalikan value dari A ini sebanyak 6 kali, karena kita kalikan 6. Setelah operasi string, variable string dengan cara penulisan, kita lanjut ke indeks string atau indeks karakter. Misalkan ya, X sama dengan belajar Python lagi ya, belajar Python ya. Print X, nama X, indeks keberapa yang kita mau print, misalnya 7 ya, indeks ke 7. Ini kita komentar dulu ya, yang di atas ya, kita komentar dulu. Belajar Python, print X indeks ke 7. Coba lihat, spasi, kita lihat kosong, berarti indeks ke-7 itu adalah spasi. Kita lihat ya. B itu indeks 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, spasi. Kalau misalnya indeks ke-8, indeks ke-8, P ya, P ya. Jadi indeks itu dari sini ke sana kita hitung diawali dengan indeks 0 ya. Huruf pertama itu indeks 0. Gitu teman-teman. Kalau indeks string. Ada lagi namanya slice range. Apa? Slice range. Slice range string. Contoh penulisannya begini teman-teman. Y belajar Python ya. Kita print Y
indeks ini kurung siku ya, misalnya 0.25. Kita lihat belaj, lihat ya, belaj yang tercetak atau yang ditampilkan adalah belaj. Kita hitung dulu, B itu 0, 1, 2, 3, 4. Nah 5 ini sudah tidak ditampilkan karena sudah kita batasi sampai di indeks kelima. Berarti yang akan ditampilkan sampai indeks dari indeks 0 sampai indeks keempat ya. Nah, ada juga cara seperti ini. Print Y indeks, misalnya kita mulai dari 2.2. Nah, coba kita lihat. Lajar. Jadi BE sudah tidak diambil karena indeks B dengan E itu indeks 0 dan 1. Nah, yang kita minta adalah mulai dari indeks 2 ke belakang. Indeks 2 ke belakang ya. Jadi indeks 2 ini L. Jadi lajar Python. Jadi berapapun karakter setelah indeks kedua itu akan tercetak ya. Akan tercetak. Nah, kita coba lagi print Y, misalnya kita mau indeks mulai dari indeks ke-8 deh sampai indeks ke-10 misalnya ya. Ya coba aja ya, kita coba tercetak apa, PY. Kenapa coba 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 9, 10. Nah, T ini kan indeks 10. 10, indeks ke-10 itu sudah tidak ditampilkan. Yang dia tampilkan hanya indeks 8 saja dengan indeks ke-9. Maka yang ditampilkan di sini adalah PY ya. Jelas ya teman-teman ya, pengenalan string ini. Saya sudah selesai untuk pengenalan stringnya. Jadi untuk materi pengenalan string saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke video-video materi selanjutnya ya. Jadi saya harap teman-teman, sahabat coders, don't go away ya. Stay tune di channel. Karena di channel ini kita akan sama-sama belajar Python dari dasar ya. And see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat coders. To change your